Di sini kami akan mewawancarai 3 narasumber, yaitu Ibu Cindi, ada Ibu Rosa, dan terakhir ada Teh Aura. Mengenai ketahanan pangan lokal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gafi Muhammad Rajib bersama Ibu Rosa sebagai narasumber. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Rosa tentang ketahanan pangan lokal. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, apa saja tantangan yang terkait dengan ketahanan pangan lokal? Tantangan terkait dengan ketahanan pangan lokal. Kalau menurut Ibu, tantangan itu adalah bagaimana pemerintah itu harus menyeimbangkan suplainya. Kalau kalian lihat di berita itu sekarang harga tomat itu sekarang anjlok banget. Karena apa? Karena tanaman tomat memang sekarang sedang panen gitu, dan suplai mereka itu sangat amat banyak sehingga harga di pasaran itu amat sangat jatuh. Itulah mengapa pemerintah itu perlu menyeimbangkan hal tersebut. Jangan sampai ketika misalkan kayak sekarang tomat itu banyak panennya, harganya anjlok. Jangan sampai seperti itu. Seharusnya harus ada strategi khusus daripada pemerintah untuk menangani hal tersebut. Kalau menurut Ibu, satunya itu. Yang kedua mungkin dilihat daripada bagaimana teknologi yang digunakan oleh Indonesia. Kalau melihat di luar negeri ya, mereka itu udah amat sangat maju dari segi misalkan teknologinya. Panen itu udah bukan satu-satu dicabut, tapi menggunakan mesin gitu. Itu lebih efektif sebenarnya, dan tantangannya pun di sana gitu. Terlebih misalkan dari masyarakat mudanya sendiri. Terkadang kan ada stereotip gitu ya, seperti misalkan apa sih jadi petani segala macam. Itulah mengapa jadi anak muda itu terkesan enggan gitu untuk bisa mengembangkan diri sebagai petani. Padahal kan Indonesia itu sebagai negara agraris gitu ya, yang dimana sumber kekayaannya amat sangat melimpah gitu. Tapi kembali lagi, memang daripada pemanfaatannya belum optimal. Itu mungkin beberapa hal yang menjadi tantangan sebenarnya. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara memanfaatkan produk dalam negeri? Bagaimana cara memanfaatkan produk dari dalam negeri ya? Kalau menurut Ibu bagaimana cara memanfaatkannya? Ya kembali lagi gitu. Karena kan kalau seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu sebagai negara yang suka mengimpor, mengekspor ya komoditas-komoditas pangan gitu. Nah, selain daripada kita itu harus mengekspor ke luar negeri, tapi kita juga harus terlebih dahulu terpenuhi kebutuhan pangan Indonesia itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak harus bergantung pada impor. Indonesia itu kan sumber dayanya itu amat sangat melimpah gitu ya. Itulah mengapa harus dimanfaatkan untuk kita dulu gitu. Seharusnya agar kita tidak harus impor dari luar negeri gitu. Harus tercukupi dulu gitu. Terus ya itu tadi, bagaimana cara memanfaatkannya ya? Adalah dengan cara ya melakukan ekspor misalkan ke luar negeri. Tapi kembali lagi, jangan sampai Indonesia itu, negara kita itu juga istilahnya tidak diperhatikan dan malah mengimpor dari luar negeri. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa peran teknologi dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal? Peran teknologi dalam meningkatkan ketahanan pangan, itu tadi ya, kalau misalkan kita melihat di luar negeri itu teknologi udah amat sangat digunakan, terutama dalam segi pertanian. Jadi kayak misalkan udah gak ada tuh yang misalkan nyabut satu-satu, mereka udah pakai mesin gitu, udah otomatis semuanya. Jadi memang lebih optimal kalau seperti itu gitu. Jadi memang teknologi itu amat sangat penting gitu, agar misalkan daripada sumber daya manusianya, kalau misalkan menggunakan teknologi kan lebih mudah dibandingkan kita misalkan harus satu-satu manual gitu. Ya jadi kembali lagi bahwa memang teknologi memang sangat penting gitu, dan kembali kita sebagai generasi muda lah sebenarnya yang harus berperan dalam hal tersebut. Jangan sampai kita tidak mau menjadi petani karena anggapan bahwa petani itu ya seperti kayak tahu lah ya gimana gitu anggapan generasi muda terhadap petani gitu. Seharusnya ya kembali lagi bahwa generasi muda itu harus menjadi sebagai agen perubahan. Karena kita yang mengerti teknologi gitu ya, itu adalah waktu kita gitu, kesempatan kita bagi kita untuk bisa berkontribusi terutama terhadap ketahanan pangan tersebut. Terima kasih kepada Ibu Rosa sebagai narasumber.
Demikian kami melaporkan dari SMA N 1 Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria, akan mewawancarai Ibu Cindy. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang menjadi penghambat bagi ketahanan pangan lokal di Indonesia? Yang menjadi penghambat Ya, atau tantangan ketahanan lokal di Indonesia, salah satunya adalah mungkin untuk secara fisiknya di Indonesia itu sudah beralih, yang tadinya negara agraris tapi sekarang dengan seiringnya berjalannya waktu dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, munculnya teknologi yang baru, informasi yang baru dan lain sebagainya, itu menyebabkan beberapa hal berubah gitu, terutama dalam pola kehidupan. Salah satunya adalah dalam pemanfaatan lahan. Nah, lahan itu sekarang banyak yang dialihfungsikan. Yang tadinya lahan pertanian dialihfungsikan menjadi beberapa macam fasilitas, entah itu fasilitas secara umum maupun pribadi gitu. Jadi yang menjadi tantangannya itu adalah ketersediaan lahan yang mungkin semakin kesini semakin berkurang, sedangkan penduduknya semakin banyak gitu, sehingga jumlah pangan, kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh Indonesia bisa jadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengimpor kebutuhan pangannya ke luar negeri. Itu mungkin tantangan dan hambatannya. terima kasih Bu Cindy telah menjawab pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa bersama narasumber saya Aura akan mewawancarai pertanyaan mengenai ketersediaan sumber pangan di Indonesia. Jadi menurut Anda, mengapa kita harus memanfaatkan kekayaan sumber pangan di Indonesia? Karena sumber pangan itu merupakan salah satu sumber utama kebutuhan manusia. Jika tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik, maka kesediaan kebutuhan manusia itu tidak akan terpenuhi. Jika kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan ketersediaan, maka akan mengakibatkan kerusakan ekonomi. Terima kasih atas waktunya. Iya. Dah.